CSS positioning itu sendiri. CSS positioning ini sangat penting karena akan membuat kalian dapat melakukan tata letak dari elemen-elemen HTML yang nanti kalian buat itu sesuai dengan keinginan kalian. Agar lebih mudah memahami positioning ini, nanti videonya akan saya bagi menjadi beberapa bagian, dan nanti seperti biasa di akhir kita akan ada latihan supaya kalian lebih paham lagi tentang materi ini. Sebelum kita masuk ke materi position, kita akan coba review dulu materi-materi kita sebelumnya. Jadi sekarang coba aja kita langsung buka kode editor kita ya. Baik, jadi ceritanya begini. Misalnya saya akan membuat 3 buah div. Yang pertama saya kasih nama kelasnya 1. Ya, yang kedua saya kasih nama kelasnya 2. Yang ketiga saya kasih nama kelas 3. Begini. Nah, lalu kita coba kasih style. Misalnya ketiga div ini saya akan kasih ukurannya 200 pixel dan height-nya 200 pixel juga. Nanti yang membedakan antar div ini adalah warnanya. Misalnya div yang pertama itu akan saya kasih warna background hijau ya. Lalu div yang kedua saya kasih warna background warna violet ya. Dan yang terakhir, yang ketiga itu kita kasih warna gold misalnya. Coba kita lihat hasilnya ya. Klik kanan, open in browser. Hasilnya seperti ini ya. Harusnya kalian sudah bisa memprediksi bahwa hasilnya akan seperti ini. Nah, jika kita menggunakan teknik yang sudah kita pelajari sebelumnya, misalnya saya ingin merubah posisi dari salah satu kotak tadi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita bisa saja menambahkan margin di salah satu kotaknya. Ya, misalnya saya akan menggeser kotak yang kedua nih, kotak yang warna violet ini. Misalkan saya ingin menggeser dia ke sebelah kanan, maka kita akan beri dia margin di sebelah kiri ya, betul ya? Kita coba. Yang dua ini, misalkan saya akan geser ke sebelah kanan, maka saya akan kasih dia margin left sebanyak 30 pixel. Maka dia bergeser ke kanan. Ya, sepertinya tidak ada masalah. Nah, sekarang gimana kalau saya ingin geser kotak ini ke bawah? Maka kita gampang aja tinggal kasih margin top begini ya, sebanyak misalnya 30 pixel. Maka kotak ini akan bergeser ke bawah, betul ya? Tapi masalahnya ketika saya refresh, maka elemen-elemen yang berada setelahnya akan ikut bergeser ke bawah. Karena itu memang perilaku dari margin. Begitu kita kasih sebuah elemen itu margin, maka dia akan mempengaruhi elemen di sekitarnya. Begitu pula jika kita geser kotak ini ke atas ya. Misalnya kita kembalikan dulu margin topnya jadi 0. Kembali di sini. Jika kita ingin geser kotak violet ini ke atas, maka kita bisa kasih margin topnya minus ya, minus 30 pixel misalnya. Maka kotak violetnya akan naik ke atas seperti ini ya, overlap ke kotak yang hijau, tapi elemen di bawahnya yaitu kotak yang warna gold ini akan ikut bergeser ke atas ya, seperti itu. Nah, sekarang gimana jika kita ingin menggeserkan kotaknya tanpa mempengaruhi elemen di sekitarnya? Nah, disitulah saatnya kita menggunakan properti yang namanya position. Ya, position memungkinkan kita untuk menggeserkan sebuah elemen tanpa mempengaruhi elemen di sekitarnya. Ya, nanti kita coba lihat ya. Ya, jadi untuk menggunakan CSS position kita perlu sebuah properti yang namanya position, dan value yang kita bisa gunakan ada 4. Yang pertama ada static, yang kedua ada relative, yang ketiga ada absolute dan fix. Jika kita tidak memberikan property position pada sebuah elemen, maka default dari property positionnya adalah static. Jadi kalau kita nggak ngasih apa-apa, itu positionnya static. Ini makanya kenapa saya tulis warna hijau seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan position selain static, atau saya sebutnya non-static ya, nanti akan membuat sebuah elemen menjadi seolah-olah berada di dimensi yang berbeda dari elemen lainnya. Nah, mungkin konsep yang kedua ini yang nantinya akan membuat position menjadi sedikit membingungkan. Nanti kita lihat deh ya. Lalu yang ketiga nih ya, elemen yang diberi position selain static atau non-static tadi, dia memiliki akses atau jadi dapat menggunakan properti top, left, bottom, dan right. Contohnya, jika kembali ke kasus yang ini, ya kita lihat source code-nya, ketiganya saya tidak berikan property position apa-apa. Kalau misalkan saya kasih yang dua, misalnya yang warna violet ini, saya kasih position static. Ya, kita lihat hasilnya. Saya refresh, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, karena memang defaultnya adalah static. Nah, sekarang kita coba untuk mengubah position static ini menjadi relatif. Ini adalah value pertama yang akan kita coba. Dan menurut saya konsepnya paling mudah dipahami ya. Nanti kita lihat. Sekarang kita kasih position relatif. Hasilnya seperti apa kita lihat. Saya coba refresh ya. Nah, ini sepertinya tidak terjadi apa-apa ya.
Yang warna violetnya tidak bergerak kemana-mana, terus elemen lain juga sepertinya tidak terpengaruh. Nah, terus apa dong bedanya sama position static? Kalau kalian bingung, kita coba lihat representasi lainnya. Mungkin saya bisa contohkan dalam bidang 3 dimensi ya. Nah, jadi mungkin seperti ini. Ini saya menggunakan sebuah website yang namanya Tinkercad. Ini adalah website di mana kita bisa membuat objek-objek 3 dimensi ya. Ini ilustrasi aja, bukan berarti elemen yang kita buat itu merupakan 3 dimensi, bukannya, ini hanya contoh aja. Nah, jadi misalnya, ini tadi kasus kita yang pertama ya. Kalau kita buat 3 buah elemen, 1, 2, 3 seperti ini. Kalau kita anggap sebagai bidang 3 dimensi, maka nanti kita bisa lihat seperti ini. Jika kita membuat 3 buah div, maka elemen yang kita buat belakangan akan berada di bawahnya. Nah, sekarang, jika elemen ini, 3 buah div ini, salah satunya, misalkan yang violet ini saya kasih posisi relatif, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kelihatan ya kalau misalkan dari sudut pandang seperti ini, kelihatannya nggak ada yang berubah. Tapi, ketika saya geser, seperti ini, nah, kotak violetnya itu maju 1 dimensi. Gitu ya, mungkin ini ilustrasinya saya bisa contohkan seperti ini. Ya, jadi tadinya dia 1 bidang, sekarang dia maju 1 dimensi. Nah, ketika dia maju 1 dimensi, sekarang dia punya akses ke properti yang namanya top left bottom right. Sehingga kita bisa geser ke dia kemanapun kita mau. Jadi kalau saya geserkan ini kemanapun, dia tidak akan mengganggu elemen yang lainnya. Jadi logikanya seperti itu. Kita coba lihat. Sekarang sudah kita kasih relatif, sekarang kita kasih misalnya top 30 pixel. Ini artinya saya akan menggeser elemen 2 ini ke bawah sebanyak 30 pixel. Kita lihat hasilnya. Ini ya. Saya refresh, maka dia akan turun. Topnya saya tambah 30 pixel. Begitu. Jadi kotak yang warna gold ini dia tidak ikut bergeser ya, karena kalian ingat tadi yang violet sudah maju 1 dimensi. Begitu. Jadi position itu intinya yang tadinya berada dalam flow normal, kita buat dia keluar dari flow atau out of flow. Anggap aja dia maju 1 dimensi, begitulah ya gampangnya. Dan kita bisa beri dia keempat value tadi, misalkan left 50 pixel, maka sebelah kiri akan bertambah sebanyak 50 pixel, begitu. Oke, itu relatif ya. Kita lihat perilaku lain dari relatif ini. Position relatif ya, ada beberapa ini yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, tadi kita jadi punya akses ke top left bottom right ya. Nah, ketika kita menggerakkan elemen dengan posisi relatif menggunakan top left bottom right, ruang yang ditempati sebelumnya oleh elemen tadi masih ada, jadi masih tersisa. Jadi pada saat kita menggerakkan kotaknya, ruangan tempat dia berada sebelumnya masih ada. Paham ya? Yang kedua, ketika kita menggerakkan elemen dengan posisi relatif, elemen tersebut akan bergerak relatif terhadap posisi semulanya. Jadi makanya kenapa disebut relative position, karena dia akan bergerak relatif terhadap posisi sebelumnya. Oke, makanya lihat yang ketiga. Jika kita memberi properti top 0 dan left 0, ini biasanya saya pakai sebagai posisi acuan ya, posisi acuan. Kalau kita kasih top 0, left 0, maka jelas elemennya tidak akan berubah posisinya. Oke, jadi itu perilaku dari posisi relatif. Saya ulang ya, jadi yang pertama sama seperti properti non-static lainnya, ketika kita kasih posisi relatif, dia punya akses ke properti top left bottom right. Lalu yang kedua, pada saat kita menggerakkan elemen yang posisinya relatif, itu artinya kita menggerakkan relatif terhadap posisi awalnya. Lalu kalian harus ingat, pada saat kita memberi sebuah elemen posisi relatif dan kita menggerakkannya, itu ruang tempat dia berada sebelumnya masih ada. Dan yang terakhir sebagai acuan, ketika kalian kasih top 0 dan left 0, itu dia nggak akan geser kemana-mana. Oh ya, dan terakhir biasanya kita jarang banget geser-geser elemen dengan posisi relatif. Karena biasanya kita memberikan properti relatif terhadap sebuah elemen itu hanya karena kita ingin membuat elemennya maju 1 dimensi aja atau keluar dari flow-nya aja. Ya, karena biasanya yang menggerak-gerakkan elemen non-static itu adalah elemen dengan position absolute. Nah, dan itu akan kita bahas di video selanjutnya ya. Absolute dan fix ya. Nanti kita coba satu persatu, lalu nanti kita lihat cara pakainya seperti apa. Kita kembali ke source code kita. Ya, jadi seperti yang kalian lihat, ini source code dari video sebelumnya, dimana kita punya 3 buah div, dan kotak kedua atau div kedua kita kasih positionnya relatif. Seperti ini ya. Jika kalian lihat, sepertinya tidak terjadi apa-apa, tapi
sebetulnya kotak yang kedua ini maju satu dimensi ya, sehingga kita bisa gerakan dia kemana saja. Sekarang kita akan coba ganti positionnya, bukan lagi relatif, tapi kita ganti dia jadi absolute ya. Kita ganti aja posisinya jadi absolute. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Coba lihat ya, ini yang kedua kita kasih position absolute. Saya refresh. Nah, kotak goldnya hilang ya. Kira-kira menurut kalian hilangnya kemana? Oke, jadi kalau kita lihat kembali ke sini, sebetulnya kotak yang goldnya itu masih ada, tapi dia sembunyi di balik kotak yang warna violet ini. Loh, kok bisa sembunyi? Ya, jadi kalau kita lihat secara 3 dimensi lagi, itu sebetulnya kan hasilnya seperti ini ya. Kalau kita intip, kita lihat, kita putar ya. Nah, jadi sebetulnya hasilnya seperti ini, ilustrasinya ya. Jadi kotak yang violet itu naik satu dimensi sama seperti relatif, tapi kotak yang gold itu naik mengisi tempat kotak violet sebelumnya. Nah, jadi artinya kalau kita beri sebuah elemen itu positionnya absolute, maka selain elemennya maju satu dimensi, tempat dia berada sebelumnya itu dianggap nggak ada. Ya, kalau kita lihat teorinya, elemen dengan posisi absolute itu yang pertama ya. Ketika kita menggerakkan elemen dengan posisi absolute, sama aja kita bisa menggunakan top, left, bottom, dan right. Sama seperti relatif. Tapi bedanya, ruang yang sebelumnya ditempati oleh elemen tersebut dianggap nggak ada oleh elemen lain yang statik. Jadi makanya tadi kita lihat, begitu yang violet kita bikin absolute, yang gold naik ke atas. Ya, seperti ini. Kalau kita geser yang violetnya ke sebelah kanan, ya kita bisa pakai left ya. Misalnya 50 pixel, maka dia akan geser ke kanan, baru kita bisa lihat di belakangnya yang goldnya. Nah, sekarang gimana kalau kita kasih topnya 100 pixel misalnya ya. Harusnya kotak yang violet ini kan turun ya sebanyak 100 pixel ke sini. Nah, kita lihat. Kita kasih top 100 pixel. Sekarang kita lihat, saya refresh. Nah, kok malah naik ya? Kan tadinya di sini kita kasih top 100 pixel, kok malah naik? Nah, mungkin mulai bingung ya. Nah, ini kita lihat kenapa kok bisa seperti itu. Saya kembalikan dulu topnya. Kalau left masih aman kan ya, left 50 pixel dia geser. Nah, kenapa kalau top kok malah naik? Kita lihat ke definisi berikutnya. Kita lihat konsep keduanya. Ya, jadi ketika kita menggerakkan elemen dengan posisi absolut, elemen tersebut akan bergerak relatif terhadap posisi dari elemen parentnya. Nah, ini yang membedakan antara absolut dan relatif ya. Kalau kalian masih ingat, untuk yang relatif, pada saat kita gerakan elemen dengan posisi relatif, elemen tersebut akan bergerak relatif terhadap posisi semulanya, gitu ya. Sedangkan ini, elemennya akan bergerak relatif terhadap elemen parentnya. Nah, maksudnya gimana? Kita lihat. Sekarang gini deh, kalau kita hilangkan left-nya, maka dia akan ke posisi seperti ini ya. Dia akan naik satu dimensi, lalu elemen di belakangnya tidak menganggap elemen ini ada, begitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita kasih topnya 0, leftnya 0? Kita kasih top 0, leftnya 0, begini ya. Kita lihat dulu hasilnya ya. Kalau saya refresh, maka dia akan berada di sini, di atas kiri. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat di HTML-nya, div dengan kelas 2 ini parentnya yang mana? Nah, dia nggak punya elemen parent selain body ya. Jadi kita anggap div tersebut parentnya body gitu. Jadi makanya tentu saja 0,0-nya dia akan relatif terhadap body. Walaupun ini sebetulnya nggak relatif terhadap body ya. Dia relatif terhadap elemen window. Nah, tapi supaya kalian gampang pahami, anggap aja sekarang relatifnya terhadap body, dan body itu adalah pembungkus semua halamannya. Jadi kalau saya beri top 0, sekarang right 0 gitu, maka dia akan berada di sebelah kanan ya. Kalau saya refresh, maka dia akan ada di sebelah kanan sini. Anggap aja di body begitu ya. Kalau saya geser, maka dia akan selalu berada di sebelah kanan. Sekarang gimana kalau gini? Kita bungkus ketiga div ini dengan satu buah kontainer begitu ya. Jadi cerita gini, saya bikin sebuah div lagi, saya kasih nama kontainer, dan saya bungkus semua div ini ke dalam kontainer tersebut. Begini. Sekarang kita kasih style si kontainernya. Kontainer, misalnya saya kasih dia width-nya 600 pixel, height-nya 650 pixel. Lalu kita kasih dia misalnya border begitu ya, 10 pixel solid green.
top right-nya kita hapus dulu, dan posisinya kita hapus dulu lah, supaya kita lihat tampilnya seperti apa ya. Saya refresh, nah seperti ini ya. Ada 3 buah div yang saya nggak kasih posisi apapun, lalu dibungkus dengan sebuah kontainer yang memiliki border full pixel warnanya hijau. Coba kita simpan ketiga kotak ini di tengah-tengah. Jadi saya kasih div-nya margin auto ya, supaya dia ada di tengah. Geser, di semua ada di tengah. Nah sekarang kita beri div yang violet ini position absolute ya, position absolute. Oke. Lalu kita beri topnya 0, leftnya 0 ya. Tadi kalau dengan konsep yang kita punya ini, dia akan relatif terhadap posisi dari parentnya ya. Jadi kalau topnya 0, leftnya 0, harusnya kotak yang warna violet ini akan berada di sini. Betul nggak? Karena si kotak yang warna hijau, kontainernya itu adalah parent dari kotak yang violet ya. Jadi harusnya dia ada di sini kan. Tapi lihat kalau kita refresh, nah ternyata kotak yang violet tetap keluar dari kontainernya. Nah itu kira-kira kenapa ya? Kalau kita lihat secara 3 dimensi lagi, nah jadi seperti ini ya. Jadi si yang violetnya tetap keluar. Kenapa? Itu karena gini, walaupun kita kasih kontainer, tapi kalau kita lihat di sini ya, kalian bisa lihat bahwa si kontainernya itu beda dimensi dengan kotak warna violetnya. Jadi begitu kita kasih topnya 0, leftnya 0, maka dia akan keluar tetap. Nah, supaya dia berada di sini, supaya dia istilahnya nyangkut gitu ya di kontainernya, yang harus kita lakukan adalah membuat si kontainer ini berada di dimensi yang sama dengan kotak warna violetnya. Nah, disinilah kita membutuhkan bantuan dari position relatif ya, karena kita tahu position relatif itu sama seperti absolute, dia membuat sebuah elemen itu keluar dari flow ya. Jadi kontainernya harus kita kasih value non static ya. Nah di sini kita akan kasih relatif, sehingga logikanya kontainernya akan naik 1 dimensi. Jadi kotak yang violetnya pada saat kita kasih top dan left, dia akan tepat berada di kiri atas kontainernya. Jadi nyangkut begitu ya. Seperti ini. Kita coba. Jadi kita harus kasih kontainernya position relatif gitu, sehingga dia maju dulu 1 dimensi begitu. Masuk akal nggak? Ya, jadi kalau saya refresh, dia akan berada di sini ya, seperti yang kita harapkan. Makanya ini kalau kita lihat konsepnya, ini sebetulnya belum selesai saya tulisnya ya, harusnya saya tambahkan ini. Jadi posisinya akan relatif terhadap elemen parentnya selama elemen parentnya memiliki posisi yang non statik juga gitu ya. Jadi harus kita bikin dia keluar dari flow juga. Mudah-mudahan masuk akal ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dan kalian harus paham, parent di sini adalah parent terdekatnya. Mungkin aja elemen kalian tuh bersarang ya, berada di dalam div lain misalnya. Kalau kalian kasih sebuah elemen itu posisinya absolute, maka dia akan mencari parent terdekatnya yang posisinya non static. Oke, lalu posisi terakhir yang akan kita pelajari adalah posisi fix ya. Ini merupakan posisi yang cukup menarik ya. Perilakunya mirip sekali dengan absolute, tapi nanti ada beberapa hal yang membedakan ya. Nanti kita lihat. Kita coba untuk misalnya begini, tambahkan bodinya, height-nya. Saya kasih 2000 pixel supaya nanti halamannya bisa di scroll ya. Seperti ini. Jadi sekarang saya bisa scroll halamannya. Oke, value yang terakhir yang akan kita coba adalah fix ya. Kita lihat. Sekarang posisinya saya ganti jadi fix. Kita lihat hasilnya. Ini position absolute, top 0, left 0 ya. Saya refresh. Nah, ternyata dia pindah sebelah sana ya. Perilaku pertama dari elemen fix adalah ketika kita menggerakkan elemen tersebut menggunakan top left, bottom right, maka dia akan selalu bergerak relatif terhadap window browser ini. Ya, jadi dia tidak akan mempedulikan elemen parentnya meskipun parentnya non-static. Itu yang pertama ya. Jadi inilah kenapa ketika saya kasih top left, padahal kita tahu kontainer ini posisinya relatif ya. Atau kita kasih top right 0, maka dia akan di sini. Gitu, karena selalu relatif terhadap window. Dan yang kedua, ketika kita scroll halamannya, nah ini lihat, ini yang menarik ya. Ketika kita scroll halamannya, elemen tersebut akan terkunci di posisi itu. Jadi dia tidak akan ikut bergeser.
Ya mungkin kalian sering lihat ada elemen-elemen pada website yang seperti ini ya. Nah ini perilaku dari fix. Nah jadi kalian tahu ya sekarang kenapa kok elemen-elemen di website itu ada yang kalau kita scroll dia diem aja, nggak bergerak. Itu pasti pakai fix. Nah fix juga biasa digunakan kalau misalkan kalian mau bikin top bar di atas ini ya. Seperti Facebook misalnya ya, kan itu navigasi yang di atasnya itu nggak pernah bergeser meskipun kita scroll halamannya. Caranya mungkin kita bisa kasih yang dua ini, kita kasih height-nya 40 pixel, lalu width-nya 100% misalnya ya, full satu halaman, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita scroll, maka elemen tersebut tidak akan bergerak, selalu diam di tempat. Ya itu jadi penggunaan fix, mudah-mudahan kalian nggak bingung ya. Oke, mungkin itu ya penjelasan mengenai position. Mudah-mudahan kalian paham, nggak bingung. Ya, jadi kita udah belajar mengenai CSS position dan value-value yang kita bisa gunakan. Ya, kita bisa pakai relatif, absolute, dan fix ya, dimana kita tahu value defaultnya adalah static.